teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di malam Jumat Pon tanggal 21 Januari 2021. Tepat jam 10 malam kita akan mendengarkan cerita salah seorang rekan yang membaca, tepatnya dia mendengar YouTube, kemudian dia mengirimkan, "Halo Om Gebo, Selamat malam Om." malam, Mas. "Malam Om Gebo." Selamat malam, sehat Ini selalu. amin. Di Jogja gimana Mas? Hujan, angin atau apa? Katanya sekarang kemarin di Wonogiri ada hujan lebat dan apa angin lesus. Di Jogja gimana Mas? Jogja hujan biasa, Mas. Hari ini nggak hujan sih, cuma kabarnya tadi cuaca buruk, tapi sampai malam ini juga nggak ada hujan. Baik Mas. Alhamdulillah kalau gitu. Ya, Dan kita ucapkan rekan-rekan yang sedang kena COVID Mas ya. Ini banyak teman kita juga yang meninggal, ada yang dokter bahkan, dan juga rekan-rekan lain yang apa namanya kesehatannya kurang baik. Semoga acara ini menghibur Om Kebo ya. baik. Ya kita doakan Baik, semua sehat selalu, Mas. baik. Yang yang sakit diberikan cepat untuk kesembuhan. Ya, Om Kebo. Ini malam ini kita akan bercerita tentang satu ruangan atau satu tempat yang agak suram. Jadi karena dia ada di basement. Nah, ini cerita ini kiriman dari salah seorang rekan yang nonton di YouTube. Kemudian dia mengirimkan cerita ke kita. Nah, teman-teman yang lain bisa menceritakan ini apa namanya cerita-cerita serem yang inspirasional yang bersifat mistis, eh, bisa dikirimkan ke kami. Boleh, apabila tidak disebutkan namanya bisa saja, cuman syaratnya harus satu, yaitu harus asli ceritanya. Jadi nggak boleh ngambil dari Original. YouTube, ya orisinal, orisinal. Dan belum pernah terjadi di apa namanya di medsos lain. Jadi Ya, orisinal. Oke, Om Kebo, kita mulai oke. bagaimana cerita detailnya. Di sini ada Pak Baskoro sudah join, nanti kita dengarkan pendapat beliau. Oke, silakan Om Kebo. Ya, selamat malam. Ini ada cerita yang mengirimkan ke IG kita ya. Jadi cerita tersebut itu terjadi di Jogja, di sebuah hotel. Ya, hotel itu lokasinya di sekitar Jalan Solo ya. Hotel terkenal di Jalan Solo. Nah, kebetulan teman saya. Dia bekerja di sana, Mas. Jadi bekerja di hotel Hmm, tersebut. eh Mengenai waktu mungkin dia lupa ya, jadi dia menceritakan intinya aja, mungkin karena mungkin saya kalau dengar ceritanya juga aneh dan ngeri juga sih. Jadi ini di ruangan dia, di ruangan kerja. Suatu saat sewaktu dia bekerja, dia mungkin mengalami suatu kebosanan gitu, Mas. Intinya mengalami kebosanan terhadap suasana yang secara spesifik itu adalah bosan terhadap tata tata ruang atau tata letak, misalnya meja, kursi dan sebagainya. Nah, dia mengambil inisiatif untuk merubah tata tata ruang lah. Jadi mejanya letaknya yang dari awal berada di sudut dipindah sama dia, terus ada almari juga dipindah, jadi biar suasana itu beda gitu, sesuai dengan keinginan teman saya itu. Namun di satu sisi tersebut kan hotel tua ya, Mas. Hotelnya yang memang ya
boleh dikata sudah menjadi hotel sejarah gitu. Eh, Terus dia cerita di hotel tersebut memang dekat dengan kalau pendingin ruangan yang bukan AC ya, tapi kalau misalnya zaman dulu itu kalau pendingin ruangan itu kan menggunakan air gitu ya Mas ya. Jadi air yang di tiup blower besar gitu untuk mendinginkan suasana. Jadi kayak cooling cooling system gitu. Jadi memang ruangannya mungkin dekat dengan tempat lembab. Nah, suatu saat setelah ruangan itu dirubah, nah, dia pulang dan dia tutup ruangan itu dengan kunci yang dia kunci dan kuncinya hanya dia yang punya. Keesokan harinya dia mau kerja. Setelah dia masuk ruangannya, dia ngelihat semua yang ada di ruangan itu berantakan, Mas. Jadi berantakan, jadi kertas berserakan, terus meja itu jatuh, terus mejanya yang semula ditata sama dia bergeser gitu Mas. Jadi ruangan itu sangat-sangat berantakan gitu. Terus dia kan heran gitu. Terus dia tanya sama security, dia tanya sama karyawan yang lainnya atau istilahnya anak buahnya, dan ada yang menjawab bahwa ada yang menjawab bahwa mungkin uh, tata letak yang di apa kursi meja itu menutupi jalur lintas makhluk-makhluk astral yang ada di situ, katanya seperti itu gitu loh. Nah, namun salah satu karyawan di situ juga mensyaratkan meminta untuk mengundang ya paranormal itu. Dan setelah itu sama teman saya ya tidak manggil paranormal, tapi meja kursi dan sebagainya itu dikembalikan seperti semula gitu. Nah, setelah dikembalikan seperti semula ya besoknya juga nggak kejadian apa-apa dan kembali normal lagi. Ya seperti itu Mas. Saya jadi teringat mungkin Mas pernah ngeliat film Poltergeist ya. Jadi makhluk halus yang mempunyai kekuatan untuk bisa menggerakkan benda-benda seperti itu. Kalau di film Poltergeist itu ruangan ruangan makan ya, tapi itu film sudah lama. Jadi makhluk halus yang menggerakkan benda. Nah, ini menarik ini Mas untuk dibahas karena mereka mempunyai kekuatan yang untuk menggerakkan benda di alam yang bukan alam dia gitu. Nah, gitu Mas. Ya singkat cerita teman saya seperti itu Mas, singkat ceritanya. Tuh. Oke, Om Kebu, ini menarik. Dari cerita Om Kebu ini saya catat yang sangat menarik perhatian saya adalah jalan lintasan. Oh, nah, ya. Ini bagaimana sebuah makhluk halus ternyata mempunyai jalan lintasan atau mempunyai garis di mana dia sering berlalu lalang. Nah, kan dia ini kan makhluk halus, di mana tidak terpengaruh pada pada benda gitu. Jadi ada benda yang mestinya dia lewat aja, tapi kenapa pada saat dia merubah tata letak itu mengganggu dia punya jalur perjalanan dia, itu bisa marah seperti itu. Nah, ini baru kali ini nih saya tahu bahwa satu makhluk halus kok dia mempunyai lintasan seperti kayak olahraga itu Mas. Kayak kita di stadion itu kan ada lintasan Mas. Nah, apakah kalau dia tidak lewat lintasan itu dia akan kelempar ke alam lain? Nah, ini aneh ini. Ini
bagaimana ini Om Kebo sebagai spiritualis apa makhluk halus kok bisa punya lintasan? Apa ini seperti velodrome gitu atau sekarang kan model sepeda nih, ada jalur lambat nih, Jalan Jenderal Sudirman Mas, dicat warnanya. Ya, Nah, itu kan sepeda gitu. Nah, kalau ya, makhluk halus masa dia ada lintasan? Gimana, ya. Mas? Ya gini Mas, eh di alam mereka mungkin mereka juga punya sistem ya Mas. Jadi seperti halnya kemarin diceritain, eh apa mereka punya punya ketentuan-ketentuan ya Mas. Mungkin lah Mas, seperti halnya seperti disebutkan Mas Maris tadi. Kalau memang makhluk makhluk halus itu bisa terbang mungkin, bisa pindah dari ke tempat tempat satu ke tempat lain. Ngapain Mas? Kok ada kereta misalnya gitu Mas? Ya, di sana juga mungkin ada kendaraan kan Mas, tapi bentuknya kereta gitu. Tapi saya belum belum pernah dengar Mas, belum pernah dengar mereka punya lintasan jalan gitu Mas. Tapi di situ mungkin kalau Mas tanya-tanya sama ahli spiritual, apakah di sana menemukan apa ya, Mercy Tiger, Volvo atau Ferrari itu nggak ada Mas, gitu. Lucu Mas. tapi tapi buktinya mereka juga punya punya jalan yang mereka lewati. Jadi mereka tuh punya punya ketentuan-ketentuan gitu loh Mas. Eh, Mungkin gini, misalnya suatu saat Mas, suatu hal ya Mas yang menarik misalnya. Ada suatu jalan jalan itu dianggap sebagai jalan yang angker misalnya gitu. Tapi kalau misalnya secara spiritual, mata spiritual melihat, itu mungkin bukan jalan, Mas. Tapi itu adalah perumahan. Perumahan mereka. Jadi kalau secara astral itu perumahan atau rumah atau istana gitu, Mas. Dan itu lagi misalnya gini. Kita kan mengenal Laut Selatan, Mas. Laut Selatan itu kan laut, Mas. Laut, Mas. Dan selalu kita mendengar atau mendengar suatu cerita bahwa dari Laut Selatan itu selalu muncul kuda dan ada keretanya menyeberang muncul dari lautan ke darat gitu Mas. Nah, itu kan butuh jalur Mas gitu loh. Tapi kenyataannya mereka punya sistem gitu loh, sistem lalu lintas. Tapi saya belum, mungkin mungkin bukan lalu lintas ya, tapi seperti udara gitu loh Mas. Jadi kan kita naik pesawat, misalnya naik pesawat, kan nggak perlu Mas. Jalurnya itu adalah titik-titik apa ya, titik-titik, kalau istilahnya di apa, lalu lintas udara tuh apa namanya tuh saya lupa. Nah, itu nggak dipungkiri lagi kalau mereka punya sistem. Nah, kaitannya sama sama ruangan tadi yang dianggap mungkin itu sebagai tempat jalur mereka itu jalan misalnya gitu. Mungkin jalan mereka ditutupi gitu ya. Ya mungkin mereka mereka marah, mungkin jalan itu mungkin tempat yang diletaki oleh oleh apa, benda meja dan sebagainya itu mungkin mereka anggap mereka sebagai ada tempat yang sakral misalnya, bisa aja seperti itu Mas. Oke, Om Kebo. Nah, kalau itu jalan Om Kebo, berarti kan harus ada polisinya Om Kebo. Dan Nah ini di Mas, situ bisa ada Bang Jo, bisa jadi ada traffic light tuh, jalan. nah Nah, mungkin ya itu malah mereka mungkin begini Mas, mungkin mereka traffic lightnya beda. Nah kalau mereka punya polisi, ada polda, ada polsek gitu, terus eh, nanti nggak ada yang nakut-nakutin manusia Mas. Misalnya kayak pocong gitu, nanti ngelamar jadi polisi lalu lintas gitu Mas. Terus apa, kuntilanak ngelamar jadi polwan gitu loh Mas. Nah, terus yang nakut-nakutin sopo Mas? Kan nggak iya, apa-apa, iya. itu ide menarik Mas untuk membuka lapangan kerja di dunia seperti itu Mas. Ide menarik Mas, perlu Iya. nanti kita sampaikan Mas. Nah, ini perlu kajian lebih lanjut. Itu satu jalur. Nah, kemudian yang kedua, Ya,
Itu kan konon ada pendingin ruangan. Jadi ada tempat kerja dia, depannya ada kolam. Memang saya pernah diskusi ini dengan orang Belanda. Katanya ini kan hotel tua nih, pasti bangunan Belanda. Nah, cara mendinginkan air conditioning itu dengan apa namanya bak. Jadi ada airnya memang di bawah tanah itu, kemudian dialirkan untuk mengurangi, tentu saja tidak sedingin AC. Nah, kira-kira kok ada jalan tol yang dilewatin makhluk halus ke situ, terus mengarah ke tempat bak itu. Nah, apakah makhluk halus itu perlu mandi, Mas? Oke, ini Ini Mas ya. kenapa dia mengarah ke air itu, kenapa? Sebenarnya bukan mengarah ke air ya kalau menurut saya ya. Ya mungkin itu mereka mereka menganggap itu tempat yang jarang dijamah oleh manusia. Karena kalau misalnya sering dijamah manusia, energi manusia kan mungkin panas ya. Berbeda dengan mereka, energi mereka mungkin dingin. Jadi makanya mereka suka ya tempat-tempat yang lembab seperti itu, yang banyak airnya, Hmm. gitu loh. Atau mungkin apa ya, tempat-tempat yang seperti sungai, danau, laut yang banyak airnya kan banyak dihuni oleh mereka, Mas. Karena begini, Hmm. kan jarang sekali, Mas, manusia menghuni tempat yang istilahnya banyak airnya, gitu loh. Kalau mereka suka tempat seperti itu, tempat-tempat yang banyak airnya aja sekarang sudah banyak dihuni manusia dan mereka sudah mulai tersingkir. Misalnya pinggiran kali Ciliwung itu kan udah harusnya tempat mereka, Mas, tapi ditempati oleh kita, gitu loh. Seperti itu. Nah, mungkin kaitannya di situ ada jalan tol. Saya belum pernah dengar ya, Mas, di dunia astral itu ada jalan tol gitu loh. Jalan tol kan biasanya dilewati sama mobil-mobil dan jalurnya tak terbatas ya, Mas. Dilewati sama Range Rover gitu loh, sama Volvo, sama itu lah. Mereka nggak butuh itu lah, mereka cuma saya lihat kendaraannya cuma kereta, tapi keretanya kereta sakti, Mas. Balapan sama Hmm. Ferrari juga kencengan dia mungkin gitu, Mas. Nah, Om Kebu, jadi Ya. antara jalan tol, ruang bawah tanah, lembab, air, kemudian disitulah para pasukan lembut itu berseliweran gitu. Nah, saya jadi ingat Mas, tubuh kita itu kan sebetulnya terdiri dari air juga. Nah, kalau tadi berair dan lembab, terus misalnya keteknya Om Kebo, terus kemudian orang lagi pilek gitu, orang lagi pilek itu kan air, ini kan banyak lembab-lembab. Nah, Hmm. apakah itu juga menjadi jalan tol makhluk halus, Mas? Ya Mungkin bukan nggak? jalan, ya masa manusia jadi jalan tol ya lucu tuh, Mas. Tapi buktinya manusia juga terdiri dari air. Terus kita juga bisa di dunia ini misalnya ada orang kesurupan misalnya yang dimasukin sama makhluk halus itu. Nah, buktinya itu juga bisa terjadi. Istilahnya itu sebenarnya beda antara manusia tubuh yang banyak airnya sama suasana ya, Mas, sama tempat yang banyak airnya. Kalau menurut saya itu tempat yang banyak airnya itu apa? Karena memang jarang dijamah sama orang aja, gitu aja kalau menurut saya. Nanti kalau misalnya makhluk-makhluk seperti itu kan jarang, Mas, menempati tempat-tempat yang ramai gitu. Mereka rata-rata kan menempati gunung gitu, laut gitu, danau gitu, atau waduk gitu kan. Mereka menempati yang jauh-jauh dari manusia gitu. Oke. kalau mereka kalau mereka bergabung di kota metropolitan ya kusut, Mas, suasananya. Mereka juga nggak mau, energinya juga beda katanya gitu. Hmm. Oke. Pertanyaan ketiga, Om Teguh. Ya. Tata letak. Kan ini awal mula eh, kantornya berantakan itu di besok paginya begitu dibuka,
jempalian, kursi jempalik, apa namanya, buku-buku berserakan segala. Nah, karena si kawan kita ini merubah tata letak satu ruangan yang mungkin sudah bertahun-tahun dari awalnya begitu. Kemudian ini mengganggu lalu lintas tadi, makhluk halus tadi. Nah, apa yang harus dilakukan apabila kita mau merubah tata letak? Misalnya di rumah kita nih, ada kursi, ada meja. Karena konon dalam teori psikologi, kita itu justru disarankan Mas untuk merubah tata letak secara periodik. Jadi misalnya sofa, terus kemudian kaca, aliran air, kemudian terus matahari, segala sinar, TV, itu sebetulnya kalau kita nggak tiap bulan ya, mungkin tiap 6 bulan sekali atau setahun sekali lah ya, kita ubah itu, kita merasa kalau masuk rumah itu baru gitu Mas. Nah tapi cilakanya di sini ada satu risiko, kita akan merubah rute juga makhluk halus ini Mas. Jadi kalau kita merubah kursi, sofa, dudukan lampu dan sebagainya, ini ternyata rute makhluk halus itu juga akan berubah. Nah ini menarik nih, baru kali ini saya dengar cerita seperti ini. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan apabila kita mau mengubah tata letak atau layout rumah kita supaya tidak mengganggu rute? Apa rute dia dipindahkan dulu atau kita kasih tahu dulu mereka lewat menyan bahwa rutenya nanti kamu kalau menuju Pancuran atau menuju Peceren itu kamu mesti harus muter dulu lewat sini. Apa itu kira-kira kesalahan kawan kita ini, Om Gebu? Ya sebenarnya teman kita itu juga nggak salah sih Mas. Ya mungkin tidak kulong nuwun satu. Terus yang kedua itu makhluk halus itu ingin berkomunikasi atau menunjukkan eksistensinya. Dia pengen ngomong gitu loh Mas, pengen ngomong tapi kan eh, energinya nggak sampai gitu loh, karena teman saya juga bukan seorang yang punya kelebihan gitu loh, kecuali kalau memang di makhluk halusnya bisa nulis misalnya, mungkin di situ ada whiteboard terus dia bisa nulis, dia kan nulis di situ Mas, atau mungkin kirim SMS mungkin atau kirim WA gitu. Nah, berhubung mereka juga nggak ada komunikasi seperti itu, nah mereka bisa menunjukkan dengan cara memberikan sebuah tindakan yang mungkin membuat manusia itu menjadi mungkin menjadi waspada, mungkin menjadi ingin mengundang orang pintar untuk berkomunikasi seperti itu. Kan biasa Mas, kalau misalnya mereka ingin berkomunikasi dengan kita, ya mereka dengan suara gitu loh. Tapi kan nggak setiap orang kan bisa Mas menunjukkan seperti itu. Nah kalau misalnya kita mau mindah meja kursi di rumah kita, ya dipindah, saya sih dipindah-pindah aja gitu Mas. Tapi hal yang menarik juga, misalnya pernah terjadi mindah batu misalnya Mas. Misalnya kan ada di mana Mas, jalan tol Cipularang atau mana itu ya Mas, yang batunya di situ ada batu dipindah nggak bisa itu. Ya. Nah, akhirnya didiamkan aja di situ batunya. Nah, itu katanya batunya diangkat bulldozer nggak kuat, padahal batunya juga nggak gede-gede amat Mas, gitu loh. Nah itu juga mungkin di situ ada kalau di Terawang secara magis, bukan jalan tol itu Mas mungkin, tapi di situ mungkin sebuah kerajaan, mungkin bisa di situ sebuah perumahan penduduk yang nggak kelihatan, bisa aja. Tapi kembali kalau misalnya Mas Maris mau mengubah benda-benda di rumah, ya dirubah aja gitu. Nah, oke, Om Kebu. Pertanyaan keempat. Tadi kan memindahkan satu susunan yang sudah
bertahun-tahun begitu, memindahkan suatu layout yang sudah puluhan tahun seperti itu, kemudian tiba-tiba diubah, akan mengganggu ekosistem lelembut, Mas. Nah, kalau misalnya yang dipindah itu dompetnya Om Kebo misalnya. Misalnya dari kantongnya Om Kebo, terus misalnya dipindah ke dompet saya, itu kan juga mengganggu tata letak, Mas. Apakah itu juga lintasan lelembut akan berbelok, Mas? Oh enggak mas, kalau memindahkan dompet saya diganti dompetnya Mas Marius itu enggak, itu memindahkan keuntungan mas. Jadi kalau bisa saya berharap seperti itu mas. Tolong mas, itu dilaksanakan. Jadi saya sangat setuju ya, mungkin tolong sampaikan makhluk apa yang bisa seperti itu, tolong pindahkan sekarang mas. Terus terang, ini menarik mas. Ini menarik, menarik, ini menarik mas. Karena dompet Nah, dompet saya nggak ada duitnya, yang ada duitnya punya Mas Marius. Monggo aja mas. Kalau bisa, saya sedang mencari mungkin yang memindahkan isi rekening mas, dari rekeningnya Mas Marius ke rekening saya, gitu kan menarik mas. Gitu. bisa, Mas. Tapi urusannya nanti saya dituntut ke Polda, Mas. Bisa, bisa. Oh enggak mas, nggak Tapi, dituntut karena ini mereka nggak belum punya Polda kok mas. Jadi nggak masalah. oh iya, Iya, oh iya ya. Sekarang kalau iya. misalnya Om Kebo, dia itu bisa memindahkan uang dengan jalur tol tadi. Nah, itu mereka kan nggak salah ya. Kan mereka nggak bisa dituntut. Jadi sebetulnya kalau kita melakukan suatu pemindahan apa namanya massa, karena tadi kan jungkir balik tuh kursi bisa jumpalitan, terus Hmm. kertas-kertas berserakan segala. Karena tata letaknya kita ubah, mengganggu jalan tol dia, berarti dia itu punya kekuatan, Mas, memindahkan satu materi. Nah, berarti dia nggak salah, Mas. Pencurian versi manusia gitu. Kalau kita bilang misalnya pencurian dengan tuyul karena dia mengubah tata letak dompet. Jadi misalnya Om Kebo tuh kan biasanya yang 2 ribuan, 10 ribu, 50 ribu, 100 ribu itu kan ditata Mas. Nah ini kita ubah-ubah Mas. Itu tata letaknya. Nah itu kemudian dia marah, kemudian dia merusak semuanya, kemudian dompetnya Om Kebo, kunci mobilnya pindah ke rumah saya itu dia nggak dosa Mas. Karena itu sebetulnya yang melakukan dan dia, Mas, bukan bukan kita kan. Lah iya mas, suatu suatu kejadian itu kan dilihat dari siapa dalangnya mas, gitu loh. Kalau misalnya Mas Marius punya pasukan tuyul gitu loh, ya tuyul tuyul itu ya sakjane orang mungkin nggak tahu mas, nggak ngerti. Nah, kan yang nyuruh manusia. Coba mas sekarang mas, Mas Marius sebagai orang yang baik, miara banyak tuyul, ya toh. Tolong pindahin uang-uangnya orang kaya itu dipindahkan ke tempatnya orang-orang miskin, gitu loh mas. Tadi Mas Marius kan jadi Robin Hood, itu yang bener, itu Dan apa saya nggak apa bisa dituntut, Mas, karena yang mindahin kan si tuyul itu nggak Lah bisa. iya, ya nggak bisa nuntutnya dari mana. Tapi tuntutannya nggak tuntutan hukum, tapi tuntutan dari hukum alam itu. Gitu. Oh, saya punya ide, Hmm, Mas. Gini Mas. Jadi saya pelihara tuyul, kita ambil uangnya orang-orang kaya itu, tapi jangan langsung ke kantong kita, Mas. Jangan. Kita bikin transit dulu, Mas. Kita bikin suatu tempat transit. Nah, apabila setahun 2 tahun tidak ada problem, baru pindahin ke rekening kita, Mas. Jadi jangan langsung. Nah, kesalahan para para pemelihara tuyul itu tidak sabar, Mas. Kalau melihat uang. Jadi hmm, ini problem cash flow, Mas. Cash flow. hmm, Misalnya beli hmm, pulsa habis gitu. Itu dia langsung buru-buru ngambil duit langsung ke kita sehingga kalau kita digerebek, loh, kok banyak duit nih di rumah Om Kebo. Tapi kalau kita taruh dulu ke satu rekening, satu tempat, kemudian kita mindahinya belakangan, itu hmm. cerdas loh Mas. Nah, itu Gimana? menurut saya sih kurang canggih ya Mas. Harusnya Mas Marius itu apa ya?
berpikir itu jauh ke depan. Bagaimana kalau tuyul-tuyul itu dididik, Mas? Jangan ngambil duit gitu loh. Itu udah umum. Ngambil sertifikat tanah gitu. Ngambil saham gitu. Itu baru menarik, Mas, menyebabkan indeks saham itu berpengaruh. Saham baru naik gitu loh, Mas. Bagaimana kalau apa BEJ itu kerjasama sama tuyul-tuyul yang tuyul-tuyul yang mempunyai edukasi yang tinggi. Ah, memang jupuk duit 105.000 ngopo, Mas? Itu ribet gitu loh, Mas. Itu malah tuyulnya bingung, malah ngomong, wah Mas aku udah dituyulis ribet, isih mbok gawe ribet ngene. Nah, mending di sekolah ke, Mas, gitu loh. Sekolah Oke. ke ekonomi ekonomis apa perdagangan saham. Oh, itu baru itu. Ya. Berarti kita bikin yayasan edukasi tuyul, Mas. Oh Yayasan iya, pendidikan tuyul. iya. Oke, Mas Kebu, kembali lagi ke tadi. Itu kan tadi lintasan ya, dan ini Mm-mm. Jogja. Nah, saya pernah baca arsitektur lanskap tata kota Jogja. Jadi Jogja itu mempunyai garis imajiner, Mas. Garis imajiner dari Gunung Merapi, kemudian Keraton, kemudian Laut Selatan. Kalau nggak salah jaraknya 14 kilo ya kalau nggak salah. Jadi dia tengah ini, di tengah nih pusatnya Keraton. Nah, apa yang dimaksud lintasan itu ini Mas, yang tadi itu atau ini sungai-sungai kecil ibaratnya gini, ini Bengawan. Kan itu Merapi Selatan itu kan Bengawan itu. Ibarat misalnya traffic nih, lelembut trafficnya. Nah, kemudian sungai itu kan ada sungai kecil Mas, ada Bengawan gede, sungai-sungai kecil. Nah, apa ini ruang bawah tanah kawan kita ini mengarah ke situ Mas? Satu lintasan besar. Jadi bayangkan ini ada suatu gerbong besar. Nah, gerbong-gerbong kecil yang ikut dalam kereta ini pada ngumpul Mas, bikin terminal-terminal gitu Mas. Wah, Mungkin. itu bisa aja terjadi, Mas. Mungkin kalau misalnya kita lihat, kita terawang, mungkin ya eh, sama orang yang mempunyai kelebihan. Jogja ini kalau mungkin dilihat secara secara supranatural, natural mungkin nggak seperti itu jalurnya gitu loh, Mas. Mungkin akan memiliki jalur yang beda. Jalan Solo itu nggak ada, terus mungkin Malioboro itu nggak ada, tapi mereka punya jalur sendiri gitu loh, Mas. Itu loh, Mas, Soto bagaimana. Mbah Marto ada nggak, Pak Om Kebu? Soto Mbah Marto ada nggak dari sisi seperti itu? Terus gudeg Waduh, itu ada nggak? ya kalau dari duh, mereka butuh gudeg gue ngopo, Mas, ya dodol kembang oke. Oke Om Kebu. Mungkin jalur sing dodol kembang sing mburi Gereja Kota Baru kae aku mungkin kuwi tuh, terus dodol menyan ngono mereka paling paling jualannya itu, Mas. Oke Om Kebu. Ini saya break dulu. Jadi Om Kebu saya remove. Saya Ya, mau undang Om Baskoro. Tapi Om Kebu jangan pergi ya. Karena nanti ya, closingnya kita kembali lagi. Oke. oke, Kita oke, undang dulu. ya kami tunggu. Kita tunggu Om Baskoro sedang waiting. Itu tadi cerita dari rekan kita. Om Baskoro mohon di-approve. Waiting for J Baskoro untuk supaya masuk ke dalam IG Live. Kami pengen tahu tanggapan Om Baskoro. Nah, halo, selamat Ya, malam malam. Om Bas. Nah, Ya, siap, Pak. ini Malam. jadi ada kejadian menarik. Jadi ada kejadian menarik. Tadi Om Baskoro kan ikutin juga. Jadi cerita. Jadi ada seorang rekan kita yang merubah tata letak kantor dia yang ada di basement. Nah, Hmm. tiba begitu dia rubah tata letak kursi, meja dan sebagainya, dia pulang. Nah, setelah keesokan harinya begitu dia buka pintu itu berantakan semuanya. Semua buku-buku semuanya enggak karu-karuan dan sejak saat itu dia percaya ada alam supranatural yang dimana yang dia sama sekali
Dia kan orang modern, tidak percaya hal-hal seperti itu. Nah, ternyata itu ada di dalam gudang bawah tanah suatu hotel, dan di seberang sana ternyata ada satu kolam tempat pendingin, karena ini hotel kuno zaman Belanda, ada pendingin ruangan di mana ada air yang tergenang. Nah, ini gimana ini? Ini kok bisa terjadi seperti ini, dan bagaimana kalau kita mau melakukan, kan ini kita bagus dong. Misalnya kita bosen ruangan kita, misalnya kursi kita, meja kita ubah, masa nggak boleh sih? Gitu. Kok itu katanya setelah ditanyakan ke orang pinter, waktu itu dilihat, katanya itu lintasan. Nah, lintasan ini tidak boleh di apa namanya dihalangi, atau rutenya itu diubah, nggak boleh. Nah, ini gimana ini? Kok baru tahu ini ada rute lelembut, ini gimana penjelasannya, Om Pras? Iya, baik. Mungkin ya ini juga nggak ini juga ya nggak pasti juga sih. Tetapi mungkin kalau kita bicara mengenai alam sana gitu ya, alam lelembut itu tidak ada dimensinya, tidak ada ini ruangan atau ini tempat atau ini apa ya, sesuatu yang tempat untuk berkumpul mereka, itu juga tidak ada. Mereka mungkin juga tidak mengenal kiblat atau arah utara, selatan, barat, itu juga tidak mengenal. Nah, tapi dia mengenal di mana dia itu berada di satu tempat tanpa pengeluh, misalnya ya, misalnya dia di satu tempat di situ, atau kalau kita lihat secara visualnya itu ruangan kecil atau apa gitu. Tapi kalau dia berada di sana itu dia tidak melihat sebuah ruangan dalam bentuk dimensi, itu tidak. Tapi dia berada di suatu tempat di mana dia memang cocok untuk berkumpul di situ. Karena mungkin juga kalau misalnya tadi ada dekat apa kolam atau apa pendingin atau apa, mungkin kaitannya itu dengan apa namanya suhu atau energi yang mungkin ditimbulkan. Ketika kalau kita itu boleh dibilang kalau kita itu energinya panas, mungkin mereka energinya tidak seperti kita, sehingga tempat-tempat di mana kita tidak banyak berada di sana, mereka itu bisa berkumpul. Nah, ketika kita bicara tentang itu kok tempatnya udah di situ terus, ya dia mungkin tidak tahu bahwa dia tempatnya ada di misalnya nih di ruangan itu, atau di sebuah pohon, atau di sebuah apa. Dia mungkin nggak melihat itu pohon atau apa, dia mungkin melihat di situ adalah tempat yang ideal untuk mereka. Sekalipun itu dalam bentuk fisik, di kita itu kebendaannya berbentuk pohon atau ruangan kecil atau dan apa gitu ya. Tetapi mungkin dalam artian tertentu dia itu bersifat energi itu dia akan ada dia cocok di sana. Mungkin itu. Nah, kalau lintasan itu memang benar sih, tadi saya juga dengerin cerita dari awal ada garis imajiner gitu. Antara sebenarnya itu namanya garis imajiner, benar. Dari lurus dari Turko ke Parangkusumo, dan dari Turko ke Parangkusumo itu garis imajiner. Nah, itu memang melewati Manopo, dan saya pernah lihat bentuknya sih semar gitu, tapi ujungnya itu adalah rambutnya sampai ke belakang ke pintu itu garis lurus sampai ke Parangkusumo. Nah, itu dinamakan di dalam bahasa, di dalam kepercayaan orang-orang Jawa itu garis imajiner. Nah, katanya itu hubungan antara utara dan selatan. Nah, tapi kenapa nggak bisa dipindah dan lain sebagainya? Kenapa kok nggak dipindah, nggak geser sedikit lah atau gimana? Nah, itu memang kita nggak bisa ngomong kalau yang itu garisnya seperti ini, enggak. Mungkin mereka dulu, zaman raja-raja dulu melihat dengan kawastikan mereka, apa namanya, waskito mereka, waskitokan mereka itu, dia melihat garis imajiner itu sebuah, oh ini loh jalurnya. Sehingga ketika dia transpose kepada ke dunia kekinian, seolah-olah
dianggap bahwa garis itu adalah seperti ini, maka dia membuat untuk menyelaraskan dengan mereka itu dibikin satu garis lurus dengan apa yang dinamakan garis imajiner itu. Mungkin itu sementara yang bisa kita jelaskan, Pak Mario. Oke, Pak Baskoro, satu pertanyaan. Nah, pada saat tata letak layout suatu ruangan itu berubah, kemudian itu mengganggu dia, kemudian dia melakukan protes dengan mengobrak-abrik seperti itu apa tidak melanggar kode etik ya? Artinya dia ini kan alamnya lain, terus dia sampai merusak kita gitu. Nah, maksud saya gini, mereka itu kan bangsa halus ya, harusnya kalau lewat ya lewat aja gitu. Nah ini suatu benda, bayangkan ini benda gitu. Terus dia biasanya lewat sini, terus kemudian benda ini begini, terus kemudian dia terganggu loh. Kalau makhluk halus itu apa bisa tabrakan, wong dimensinya lain antara makhluk halus dengan benda kita materi, masa kok ngaruh ini yang saya belum ngerti. Kok bisa gitu gimana? Iya, kalau setahu saya sih mereka memang tidak bisa memegang atau mengangkat apapun dan bentuk benda ya. Tetapi setahu saya dulu juga itu kalau terhadap alam itu mereka terdampak, misalnya air, api, mereka terdampak. Jadi misalnya ada air di situ atau ada api di situ, mereka itu merasakan. Dia merasakan itu dia akan berdampak pada mereka. Tapi kalau dengan bentuk bendaan itu mereka tidak, karena benda itu dalam bagian tertentu memang bendaan untuk kita, bukan untuk mereka. Tetapi kalau api unsur dasar dari kehidupan, mereka pun hidup di situ dan dia punya unsur di situ. Meskipun dia tidak ada unsur kayu, tidak ada unsur batu, tapi dia ada unsur dan air. Nah itu pasti mereka terdampak. Nah, untuk kebendaan itu mereka sebenarnya mungkin tidak begitu terdampak, meskipun di situ ada medan atau apa. Tetapi mungkin dia lebih cenderung kepada bahwa tempat mereka itu selalu kasarnya itu diinvasi oleh kita yang mana energinya berbeda. Nah, sehingga ketika mereka itu merasakan bahwa ini banyak energi yang berbeda dengan mereka yang berada di daerah itu. Nah, itu mereka mungkin istilahnya tanda petik marah atau apa. Tapi marahnya itu pun sebenarnya dia tidak bisa mengangkat benda itu, diangkat itu nggak bisa. Dia hanya bisa menggerakkan mungkin dengan energinya dia. Tapi dia memegang itu juga nggak akan bisa. Kecuali air dan api, karena air api itu mereka punya unsur itu sehingga mereka akan terdampak. Ada satu contoh waktu itu namanya di Kali Progo. Kalau banjir pada itu saya pernah tinggal di sana di pinggir kali ya, saya kontrak di rumah pinggir kali. Kalau banjir itu mereka jangan minta tolong gitu, minta tolong ngeyup gitu, karena kondisinya banjir, artinya mereka terdampak oleh banjir. Yang kedua, ketika Merapi meletus yang terbuat beberapa itu kemarin itu pernah juga memang saya mengalami itu mereka juga pada terdampak karena banyak teman-teman bahkan orang-orang Jakarta juga yang ketampean lah kasarnya. Dan saya juga pernah mengalami sendiri, mobil saya itu ada asapnya gitu di daerah situ tiba-tiba hilang gitu. Artinya mereka itu sudah terdampak oleh panasnya api gitu. Tapi dalam kebendaan itu mereka mungkin tidak, misalnya kayak kayu, kursi atau apa itu ya. Cuma mungkin energi yang mereka pakai di lingkungan itu terinvasi mungkin karena itu menjadi ruangan atau apa itu banyak orang di situ. Tapi saya yakin kalau ketika mereka itu tidak ada energi manusia yang masuk ke situ meskipun itu ruangan, saya kira mereka tidak terus berapi atau mungkin mereka hanya marah karena kok ini lokasi ini kok menjadi energinya panas misalnya. Mungkin begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Baskoro. Sangat berguna sekali ini masukan Pak Baskoro ini. Jadi kita mesti harus berhati-hati dalam memindah-mindahkan tata letak layout barang-barang kita, karena di sekitar kita ini ternyata ada makhluk halus yang
sedang melintas, dan itu kalau sampai terganggu, kita tidak kulon wun, tidak mengucap salam dulu atau minta izin dulu, karena mungkin sebelum kita datang mereka mereka sudah di situ Pak Baskoro ya. Sebelum kita datang mungkin mereka itu sudah tempat itu sudah memang menjadi satu lintasan gitu. Jadi kita sebagai tamu, jadi jangan buru-buru kita menyalahkan pada apa namanya makhluk halus tersebut. Bisa jadi kita yang salah gitu. Oke. Mas Koro, terima kasih. Selamat malam, selamat tidur. Makasih. Ini saya remove. Jangan Ya, kapok ya, Pak Mas Koro. ya, terima kasih. Terima kasih. Kita masuk lagi Om Kebo. Om Kebo. Ya, kita tunggu. Oke, itu. Jadi Pak Baskoro itu Om Kebo seorang insinyur pertambangan, tapi yang mendalami dunia spiritual. Nah, masih ada pertanyaan lagi Om Kebo. Sebetulnya saya penasaran ini, kalau boleh nih, ini moga-moga didengar oleh rekan kita yang ngirim cerita ini, moga-moga didengar ini. Saya pengen dicoba sekali lagi, itu diubah lagi tata letaknya, gitu. Nah, tapi kita pasang ini Om Kebo, kamera di situ. Kita pasang apa namanya CCTV di situ, kita pasang recorder segala dari segala sudut, kita ubah lagi. Terus kemudian pulang, dikunci, nggak boleh ada orang masuk. Terus kemudian besoknya dibuka lagi. Nah, pengen tahu aja, apakah itu buku-buku, terus kursi-kursi itu melayang-layang itu terekam gitu, Om Kebo. Nah, bisa itu disarankan ke kita. Menurut Om Kebo gimana? Ya, ya perlu dicoba. Harus harus mungkin harus tanya dulu sama temen kita itu, dia mau nggak untuk memasang CCTV di sana, karena belum tentu juga Mas kita udah pasang CCTV yang canggih, dan makhluk mereka juga pinter toh, kan mereka bisa menggerakkan barang. Nah kalau CCTV-nya dimatiin gimana? Dimatiin terus dobrak-abrik gitu loh. Jangan itu Mas, karena mereka juga ngerti Mas. Wah, ini privasi saya terganggu ini. Apa ada CCTV, dan di situ kan juga ada air, itu kan dekat air. Taruh CCTV. Nah, mereka dayang-dayang pada mandi, enak banget nanti direkam di situ, nonton kuntilanak adus gitu kan gimana? Itu kan. Nah, seneng Mas Marius nanti. Seksi gitu kan. Nah, mereka nggak mau Mas, mungkin itu. Nanti coba kita perlu tanya ya Mas. Apa? Iya. Saya juga seperti orang barat itu kalau pengen mengetahui tempat-tempat yang sakral itu menggunakan teknologi canggih. Dan sekarang juga udah banyak yang apa ya. Kalau Mas ngeliat di mana di apa mungkin di YouTube seperti itu. Nah, itu sudah banyak Mas menggunakan kamera-kamera seperti itu untuk ngajak mereka syuting bareng gitu Mas. Sebelumnya kan nggak Oh, ada gitu Mas. Mereka itu iya. sudah canggih Mas. Jadi mereka diberikan lapangan pekerjaan oleh kita. Jadi artis gitu udah. Jadi Itu mungkin gini Mas, judul filmnya syuting bareng bersama Pocong gitu. Dan itu fee-nya murah loh ya. Jadi kalau kita datengin bintang tamu, apalagi artis top itu kan bayarannya mahal Mas. Nah kalau ya. kita syuting bareng dengan Pocong gitu, dengan bintang kuntilanak gitu, itu nanti fee-nya kan cuma menyan Mas dia Mas. Berarti Wah kita untung. iya. Nah itu mungkin fee-nya misalnya menyan. Terus apa kalau misalnya bunga itu kan biasanya bunga kantil gitu kan. Kita langsung impor bunga tulip dari Belanda gitu kan. Wah canggih Mas. Itu jadi mereka seneng itu. Jadi nanti Mereka lama jadi ya noni bilang ini bukan kuntilanak iya. lagi. Iya gitu loh Mas. Sekarang udah pada itu kok. Jadi kembali Berarti ke gini,
punya ide Mas. Ini terinspirasi. Kita bisa bikin duit nih. Kita bisa dapat duit banyak. Jadi nanti judulnya betul. Kita misalnya bertengkar dengan setan gitu. Atau kita apa namanya balapan apa namanya sepeda dengan genderuwo gitu. Nah, itu nanti seolah-olah kita berantem Mas. Nah kan nggak kelihatan itu. Jadi seolah-olah kita berantem sendiri padahal kita sendiri gitu. Nah ini kan setannya nggak kelihatan Mas. Nah itu mungkin belum pernah ada ya film ide terinspirasi tadi syuting bareng dengan setan gitu, dengan Udah hantu mas, gitu. banyak itu di YouTube itu. Itu yang kadang nggak mutu. Ada yang namanya kuntilanak di berdosi mercon ada, kuntilanak di bandem panci ada. Udah mas. Yang belum ada itu makhluk halus diajak podcast itu belum ada mas. Ada Itu Mas, ada interview kan dulu ada inget nggak ada film Interview with Vampire itu film zaman hmm, tahun 80-an. Nah ini Mas ah, kita nanti interview kita tanya aja. Nah terus waktu dia menjawab kan kan tidak terekam. Jadi kita hanya nanya aja gitu. Terus jawaban dia kan nggak kerekam. Ya sudah kita baca pertanyaan aja mas. Nah itu podcast dengan hantu. nah gini aja mas. Mungkin ini menarik mas. Eh, kita bikin podcast. Kita pakai itu mas. Pakai apa? Jelangkung. Kan dia bisa nulis mas. Kita tanyain aja di situ jelangkungnya. Kan nulis itu. Tapi kita cari cari makhluk halus yang bisa nulis gitu. Terus yang kedua pakai lebih canggih lagi, mungkin mereka bukan pakai jalangkung yang pakai spidol, tapi apa handphonenya Mas Marius itu dikasih menyan mas gitu loh, agar mereka bisa ngetik sendiri di situ. Wah itu lebih bagus lagi, kirim file misalnya, kirim foto gitu loh mas, tolong dong fotoin apa keluargamu gitu loh, terus akhirnya muncul di situ handphone. Wah keren mas, itu, itu udah canggih mas, tapi mungkin di menyani dulu gitu. Iya. Dan menyan itu nggak ada UMR kan mas? Oh nggak ada mas. Nggak. Jadi sebetulnya kalau kita bisa mendaya gunakan mereka gitu, kita nggak perlu karyawan banyak, nggak perlu. Kita punya sekretaris, punya akuntan, punya engineer, mereka enak. Oh iya Toh mas. dia juga bisa balik-balikin meja juga bisa kok ternyata. Udah. Dan kita nggak ada risiko mas. Misalnya PLN benerin kabel listrik yang konslet gitu. Nggak, Hmm. suruh dia aja. Kan Oh bagus bahaya mas. kita Itu keselomot strom. seperti ibaratkan itu kan yang bangun candi mana Prambanan sebelum ayam berkokok itu pakai apa ya kan. Nah itu akhirnya eh, mereka mereka kan juga arsitek-arsitek juga buktinya itu mas. Jadi nanti ide ini jangan sampai bocor mas gitu loh. Nanti Departemen Tenaga Kerja pusing mas gitu. Terus nanti kontraktor-kontraktor gitu kan harusnya padat karya, pabrik-pabrik harusnya padat karya, mereka enggak mas itu, aturannya Gantung. mereka padat demit gitu kan susah. Oh, oh kebu. Dan juga tidak kena undang-undang ITE. Jadi kalau Enggak kita ada. ngomongin duit, itu nggak kena undang-undang ITE. Karena dana undang-undang ITE itu nggak ada, nggak mengatur hubungan manusia dengan hantu, Mas. Jadi Ya, enak, kita mendingin hantu, Mas. Selamat daripada ngomongin orang, orangnya nggak terima, kita diaduin. Wah, itu urusan panjang, Mas. ya Tapi kalau demit, nggak. loh, selama itu banyak menguntungkan nggak akan ada undang-undangnya, tapi kalau itu sudah merugikan akan dibuat undang-undang mas. Undang-undang nanti sebutnya undang-undang perdemitan itu nanti akan muncul mas. ITE itu ada undang-undang ITE karena ada yang dirugikan gitu loh.
Nah, nanti kalau misalnya Mas Marius punya pabrik isinya demit kabeh, ono undang-undangnya Mas. Nanti akan Nah, di undang-undangnya akan mengatur menggunakan demit sekian persen, menggunakan ini manusia sekian persen, gitu. ini menarik ini menarik. Ini kalau didengar Bu Sri Mulyani, ini bisa menambah APBN, Mas. Jadi kita suruh demit-demit itu untuk memperkaya orang, seluruh kita 270 juta manusia itu diperkaya, kemudian dipajekin, Mas. Ada PPN-nya 10%, ada Hmm, PPh 21-nya, ada apa namanya, kalau PBB nggak ada karena dia nggak menempatin ruang dan waktu. Terus ada cicilan PPh 25-nya. Jadi SPT kita melonjak, Mas. Asetnya kita nambah, profitnya nambah, tapi kosnya murah, cuman menyan. Ini kalau Bu Sri Mulyani malam ini gabung, ini saya akan invite ini. Jadi kita untuk menutupi APBN yang defisit, kita neraca perdagangan yang defisit kan, ya 800 triliun katanya. Nah, itu aja, Mas. Pakai tuyul. iya Mas, tapi nanti kedengeran Menteri Transmigrasi. Dengar gimana kalau misalnya manusia-manusia yang mengganggu APBN itu suruh pindah ke ruang yang astral itu Mas. Awak dhewe kudu modar sik Mas, nek ngono Mas. Jo pindah. Dadi rasa mikir kayak ngono Mas. Oke. Oke. Berarti ini perlu kajian yang mendalam. Perlu Ya ada perlu satu Mas. kementerian tahyul, kementerian makhluk halus. Ya, Karena ya. mengatur, karena konon jumlah makhluk halus itu lebih banyak, Mas, dibandingkan manusia. Dan Karena hidupnya mereka, lebih lama. iya. Nah, ini perlu diatur seperti kayak Harry Potter itu satu kementerian. Harry Potter itu kan mengatur anak-anak indigo, mengatur Ya. apa namanya tadi lalu lintas. Tadi belum lapor ke Departemen Perhubungan loh itu, yang Iya, lewatin kita itu tadi iya, lintasan tadi itu iya. Belum. belum. Jadi Dan itu kalau ke Google Maps juga kelihatannya belum dicatat, Mas. Jadi bahaya iya, itu masuk. Jadi Google Map itu ada pilihan sebetulnya. Anda mau melewatin jalan manusia atau jalan demit gitu, atau jalan lelembut gitu harusnya. Harusnya ada atau pilihannya itu. atau di Astral itu sudah ada Google Mas, mungkin giggling Mas namanya. Jadi nggak Bukan ku cocok. tapi Jadi iya, giginya, gigil iya, mungkin. giggling namanya. Giggling tadi itu eh, yang khusus untuk mencari jalan. Mereka juga bisa kesasar Mas. Itu. Nah, tadi kan Ya, saya bilang dia suka hal-hal yang lembab. Nah, kalau masuk ke apa mulutnya atau hidungnya Om Kebo gimana yang lembab? Kan bisa aja dia. Karena dia kan iya, instruksinya cari tempat yang lembab, yang gelap, yang tidak ada cahaya. Nah, itu dalam upil kita itu kan kan juga gelap, lembab, tidak ada cahaya dan tersembunyi. Bisa berarti itu. oh, itu bisa aja Mas. Tapi ya mereka juga milih-milih Mas. Masa kan menghuni nang iro ngono pilih gitu kan juga wegah. Gitu. Tempat lain masih ada yang lebih enak. Gitu, daripada nang ngene irunge Mas Marius gitu kan. Itu kan lucu. Juk masa masa nak di ada orang indigo lihat gitu. Nyuwun sewu Mas Marius. Niku bolongan irungnya enten gendruwone kan gitu kan. Mas. Gitu. Oke, Om Kebo. Ini udah hampir 1 jam nih, cukup lama kita ngobrol. Jadi ini Siap. menarik. Ini menariknya tadi lintasan makhluk halus ini. Ini sangat menarik ini karena bayangan saya kalau itu lintasan berbagai berbagai macam makhluk halus yang lewat bukan satu jenis itu satu. Kemudian yang kedua ada traffic light. Nah berarti ada satu satu apa namanya lalu lintas di situ. Kemudian pasti nanti akan makin membesar lintasan dan yang menarik lagi mau kemana, dari mana dan mau kemana dan ngapain. Kok Iya. lintasan kok kok apa namanya apa mereka rombongan. Mas, ini IG Live udah tinggal 22 menit remaining. Jadi
salam menyan, selamat malam, terpaksa Selamat kita malam. tutup. Terima kasih, Terima kasih, Om Mas. Kepu. Ketemu Sampai malam ketemu Jumat lagi. minggu depan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.